Merespon kabar yang kami dapatkan begitu ya berkaitan dengan serangan Israel ke Iran pada pagi hari ini. Kita juga melihat sekali lagi pergerakan harga minyak sudah terkerek naik begitu ya. Nah, antisipasi jika pergerakan harga minyak menembus 100 dolar Amerika Serikat per barel seperti apa Pak Tutuka? Ya, ya, pertama juga baru saja juga kami tahu hal itu. Jadi di Isfahan ini tepat daerah nuklir ya. Ini sangat memprihatinkan dan menurut kami memang ini akan menjadi trigger yang sangat kuat untuk harga minyak akan naik lagi gitu. Akan lagi kita tunggu sampai melihat dan antisipasi kita pertama apa yang pernah kita rencanakan sama-sama dengan BUMN terkait untuk didetailkan, yaitu mencari solusi apabila terjadi kemungkinan terburuk di Timur Tengah. Kemudian terutama untuk BBM. Nah, kalau BBM kita kan asalnya sebagian besar itu dari Saudi Arabia, kemudian dari Nigeria, dari Gabon, Angola gitu ya. Jadi daerah sekitar sana dilanjutkan rencana tersebut untuk di daerah West Afrika, tersebut. Kemudian yang kedua untuk LPG sebagian besar kita impornya kan dari Amerika ya, kemudian yang kedua tempat lain yang tidak berhubungan ya dengan. Jadi kita mungkin untuk LPG masih bisa melanjutkannya. Nah, kemudian yang pertama adalah untuk kalau BBM itu berasal dari Singapura dan Malaysia terutama yang besar. Di Singapura asalnya juga dari tempat lain ya. Nah, tapi kalau menurut Singapura masih secure ya dalam ini BBM. Jadi yang paling krusial menurut saya adalah sumber crude oil. Baik. Di mana kita mengolah sendiri ya dari dalam negeri juga sendiri ya, kita juga mengimport BBM, kita juga mengimport crude oil. Jadi import crude oil ini yang kita perlu perhatikan. Oke, baik. Untuk pantauan terkait dengan logistik sendiri seperti apa Bapak terkait dengan eskalasi tentunya yang terjadi di Timur Tengah saat ini? Ini tentu akan berdampak juga kepada arus pengiriman energi ataupun juga BBM begitu dari negara-negara asal. Seperti apa mungkin pantauan yang akan dilakukan berkaitan dengan arus logistik ataupun juga pengiriman begitu untuk minyak BBM ini? Ya, yang pertama sebetulnya Indonesia dalam pengiriman ini tidak mempunyai masalah seperti negara lain karena Indonesia dikenal sebagai negara mayoritas Muslim, jadi bendera Indonesia lewat ke jalur logistik tersebut sampai saat ini tidak mendapatkan gangguan. Tapi eskalasi ini perlu diperhitungkan jadinya accident atau semakin membesar sehingga akan terjadi saling balas membalas. Ini saya kira yang harus diperhitungkan. Ya. Saat ini kita menghindari dulu daerah-daerah yang kami sarankan, kami usulkan bersama dengan BUMN terkait untuk menghindari dulu daerah-daerah konflik tersebut karena ini akan dengan serangan balik ini akan mudah untuk eskalasi lebih keras, lebih berat. Baik. Mungkin pengiriman dari mana Bapak yang perlu diperhatikan lebih lanjut lagi atau ditingkatkan keamanannya Bapak? Yang dari Selat Hormuz itu ada sekitar 20%-an ya kebutuhan dari Pertamina itu. Jadi itu kan paling dekat ya, Selat Hormuz dekat dengan Iran. Jadi yang dari sana perlu kita perhitungkan karena di sana kan ada selain Arab Saudi ada beberapa negara yang juga mengirimkan ke kita ke Indonesia. Oke, baik. Setelah kita mendapatkan kabar terbaru begitu terkait dengan eskalasi geopolitik di Timur Tengah, apakah nanti akan langsung ada komunikasi begitu dengan stakeholder yang ada di dalam negeri berkaitan dengan hal ini, dengan potensi kenaikan harga minyak dan lain sebagainya, Pak Tutuka, mungkin untuk membahas seperti apa dampaknya kepada kompensasi dan juga subsidi BBM? Ya, tentu kita akan lihat plan-nya itu menjadi lebih detail ya. Nah, perencanaannya yang telah dilakukan ini menjadi lebih detail dan juga risiko-risiko selain risiko keamanan juga risiko-risiko komersialitas atau keuangan yang ditimbulkan oleh akibat ini. Oke, baik. Sejauh ini yang sudah terpikirkan mungkin resiko keuangan dan juga resiko lainnya seperti apa Bapak dan mungkin sudah terpikirkan begitu ya mungkin solusinya atau strateginya? Ya,
Yang pertama, jaminan ya, misalnya jaminan untuk risiko ini akan ditambahkan kepada dalam distribusi ya, sistem logistik pengiriman BBM, pengiriman crude gitu ya ke kita gitu, ke Indonesia. Itu akan ditambahkan di sana. Kita perlu komunikasi langsung ya dengan BUMN terkait dan juga dengan BUMN diharapkan komunikasi langsung dengan eksportirnya yang daerah negara pengekspornya untuk lebih detail ya, lebih detail dan bagaimana mengantisipasi ini bersama. Tentunya ini kan harapannya kan kita sama-sama mencari solusi bersama Ya. gitu. Jadi kita tidak ingin ada di sini ya pihak-pihak yang mengambil keuntungan di tempat yang keruh ini. Nah ini perlunya pemerintah negara hadir, antar negara hadir sehingga tidak timbul tidak dilepas kepada swasta saja sehingga kondisi untuk mengambil keuntungan tempat di kondisi yang keruh ini tidak terjadi. Oke, baik. Itu himbauan dari pemerintah begitu ya, Bapak. Tadi sekali lagi juga Anda sempat menjelaskan tadi sebelumnya bahwa pemerintah juga tengah mencari ya sumber-sumber pasokan minyak lainnya termasuk tadi dari Afrika, Pak. Artinya dengan tadi eskalasi yang terjadi, artinya ke depannya ini akan dipercepat proses negosiasinya, Bapak, dengan pihak-pihak baru untuk mengamankan suplai. Ya kami memfasilitasi yang dibutuhkan, terutama di sini adalah Pertamina untuk ini bisa apa yang telah direncanakan itu bisa terjadi ya dan kami akan mendukung ya dari berbagai hal sehingga bisa terselenggara dan dengan cara yang paling baik dan paling aman bisa dikerjakan dilakukan. Oke, baik. Terakhir Pak Tutuka, mungkin konfirmasinya dari Anda begitu ya bahwa pergerakan harga minyak mungkin saat ini masih bisa ditahan begitu sehingga tadi subsidi dan juga kompensasi BBM masih belum akan berubah dalam waktu dekat. Seperti apa konfirmasi atau bahkan masih belum bisa dijanjikan oleh pemerintah seperti apa Pak Tutuka? Ya, sampai saat ini belum bisa kami ya bahwa itu kebijakan masih tetap yang dilakukan adalah simulasi-simulasi, estimasi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi yang lebih buruk Ya, dan baik. mungkin yang kurang tidak terlalu buruk dan sebagainya. Jadi itu yang perlu kita simulasikan. Jadi kita melakukan perhitungan-perhitungan informasi yang cukup banyak. Jadi sehingga bisa diambil keputusan saat akan terjadi skenario yang salah satunya terjadi. Itu kita sudah mempunyai antisipasinya. Oke, artinya tadi sembari masih terus dipikirkan oleh pemerintah, apakah bisa dipastikan at least sampai Juni Bapak, sampai akhir semester 1 ini bahwa harga BBM tidak akan naik? Terus terang ini kami tidak kebijakan masih tetap sama dan kita masih memegang terus kebijakan itu. Jadi yang kami sampaikan adalah input-input masukan bahwa kemungkinan terjadi sesuatu yang lebih buruk dan akibatnya apa itu yang kami sampaikan.